Terdapat 6 level pada ranah kognitif. Dari level terendah adalah level knowledge atau pengetahuan. Kemudian comprehension atau pemahaman, application atau implementasi pengetahuan, analisis, sintesis, dan yang tertinggi adalah evaluasi atau menilai. Pada tahun 1994, salah seorang murid Bloom, Lorin Anderson Cradwell, dan para ahli psikologi aliran kognitivisme memperbaiki taksonomi Bloom agar sesuai dengan kemajuan zaman. Hasil perbaikan tersebut baru dipublikasikan pada tahun 2001 dengan nama Revisi Taksonomi Bloom. Revisi tersebut menghasilkan 6 level ranah kognitif sebagai remembering atau mengingat, understanding atau memahami, applying atau menerapkan, analyzing atau menganalisis, creating atau mencipta, dan evaluasi atau menilai. 3 level pertama atau terbawah pada taksonomi Bloom merupakan lower order thinking skill, sedangkan 3 level berikutnya higher order thinking skills. Jadi, dalam menginterpretasikan ke-6 level tadi, sebelum berkreasi kita harus mengevaluasi terlebih dahulu. Sebelum mengevaluasi, kita harus menganalisa terlebih dahulu. Sebelum menganalisa, kita harus menerapkannya terlebih dahulu. Sebelum menerapkan, kita harus memahami terlebih dahulu. Dan sebelum memahami, kita harus mengingat terlebih dahulu. Sekarang kita coba memahami setiap level pada ranah kognitif. Yang pertama adalah mengingat. Mengingat adalah kemampuan untuk menyebutkan kembali informasi atau pengetahuan yang tersimpan dalam ingatan. Contohnya adalah menyebutkan arti taksonomi. Kata kerja untuk mengingat adalah mendefinisikan, menyusun daftar, menjelaskan, mengingat, mengenali, menemukan kembali, menyatakan, mengulang, mengurutkan, menamai, menempatkan, dan menyebutkan. Yang kedua adalah memahami, yaitu menegaskan pengertian atau makna ide atau konsep yang telah diajarkan baik dalam bentuk lisan, tertulis, maupun grafik atau diagram. Contohnya, merangkum materi yang telah diajarkan dengan kata-kata sendiri. Kata kunci yang terkait dengan pemahaman antara lain menerangkan, menjelaskan, menerjemahkan, menguraikan, mengartikan, menyatakan kembali, menafsirkan, menginterpretasikan, mendiskusikan, menyeleksi, mendeteksi, melaporkan, menduga, mengelompokkan, memberi contoh, merangkum, menganalogikan, mengubah, dan memperkirakan. Yang ketiga adalah menerapkan, yaitu kemampuan melakukan sesuatu dan mengaplikasikan konsep dalam situasi tertentu. Contohnya, melakukan proses pembayaran gaji sesuai dengan sistem berlaku. Kata kunci yang terkait dengan menerapkan antara lain memilih, menerapkan, melaksanakan, mengubah, menggunakan, mendemonstrasikan, memodifikasi, menginterpretasikan, menunjukkan, membuktikan, menggambarkan, mengoperasikan, menjalankan, memprogramkan, mempraktekkan, dan memulai. Yang keempat adalah menganalisis, yaitu kemampuan memisahkan konsep ke dalam beberapa komponen dan menghubungkan satu sama lain untuk memperoleh pemahaman atas konsep tersebut secara utuh. Contohnya, menganalisis penyebab meningkatnya harga pokok penjualan dalam laporan keuangan dengan memisahkan komponen-komponennya. Kata kunci yang terkait dengan menganalisis antara lain mengkaji ulang, membedakan, membandingkan, mengkontraskan, memisahkan, menghubungkan, menunjukkan hubungan antara variabel, memecah menjadi beberapa bagian, menyisihkan, menduga, mempertimbangkan, mempertentangkan, menata ulang, mencirikan, mengubah struktur, melakukan pengetesan, mengintegrasikan, mengorganisir, dan mengkerangkakan. Yang kelima adalah evaluasi atau menilai,
yaitu kemampuan menetapkan derajat sesuatu berdasarkan norma, kriteria, atau patokan tertentu. Contohnya adalah membandingkan hasil ujian siswa dengan kunci jawaban. Kata kunci yang terkait dengan evaluasi adalah mengkaji ulang, mempertahankan, menyeleksi, mempertahankan, mengevaluasi, mendukung, menilai, menjustifikasi, mengecek, mengkritik, memprediksi, membenarkan, menyalahkan. Yang terakhir adalah mencipta, yaitu kemampuan memadukan unsur-unsur menjadi suatu bentuk baru yang utuh dan koheren, atau membuat sesuatu yang orisinil. Contohnya membuat kurikulum dengan mengintegrasikan pendapat dan materi dari beberapa sumber. Kata kunci yang terkait dengan mencipta antara lain merakit, merancang, menemukan, menciptakan, memperoleh, mengembangkan, memformulasikan, membangun, membentuk, melengkapi, membuat, menyempurnakan, melakukan inovasi, mendesain, dan menghasilkan karya. Ranah yang selanjutnya adalah ranah afektif. Ranah afektif mencakup segala sesuatu yang terkait dengan emosi. Misalnya perasaan, nilai, penghargaan, semangat, minat, motivasi, dan sikap. 5 kategori ranah ini diurutkan mulai dari perilaku yang sederhana hingga yang paling kompleks. Kategori pertama adalah penerimaan kemampuan untuk menunjukkan atensi dan penghargaan terhadap orang lain. Contohnya adalah mendengar pendapat orang lain dan mengingat nama seseorang. Kata kunci yang berkaitan dengan kategori ini adalah menanyakan, mengikuti, memberi, menahan atau mengendalikan diri, mengidentifikasi, memperhatikan, dan menjawab. Kategori yang kedua adalah responsif, yaitu kemampuan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dan selalu termotivasi untuk segera bereaksi dan mengambil tindakan atas suatu kejadian. Contohnya adalah berpartisipasi dalam diskusi kelas. Kata kunci yang terkait dengan responsif antara lain menjawab, membantu, mentaati, memenuhi, menyetujui, mendiskusikan, melakukan, memilih, menyajikan, mempresentasikan, melaporkan, menceritakan, menulis, menginterpretasikan, menyelesaikan, dan mempraktekkan. Kategori yang ketiga adalah nilai yang dianut atau nilai diri, yaitu kemampuan menunjukkan nilai yang dianut untuk membedakan mana yang baik dan kurang baik terhadap suatu kejadian atau objek, dan mengekspresikan nilai tersebut dalam perilaku. Contohnya adalah mengusulkan kegiatan corporate social responsibility sesuai dengan nilai yang berlaku dan komitmen perusahaan. Kata kunci yang terkait dengan nilai diri antara lain menunjukkan, mendemonstrasikan, memilih, membedakan, mengikuti, meminta, memenuhi, menjelaskan, membentuk, berinisiatif, melaksanakan, memprakarsai, menjustifikasi, mengusulkan, melaporkan, menginterpretasikan, membenarkan, menolak, dan menyatakan atau mempertahankan pendapat. Kategori yang keempat adalah organisasi, yaitu kemampuan membentuk sistem nilai dan budaya organisasi dengan mengharmonisasikan perbedaan nilai. Contohnya adalah menyepakati dan mentaati etika profesi, serta mengakui perlunya keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Kata kunci yang terkait dengan organisasi adalah mentaati, mematuhi, merancang, mengatur, mengidentifikasikan, mengkombinasikan, mengorganisir, merumuskan, menyamakan, mempertahankan, menghubungkan, mengintegrasikan, menjelaskan, mengaitkan, menggabungkan, memperbaiki, menyepakati, menyusun, menyempurnakan, menyatukan pendapat, menyesuaikan, melengkapi, membandingkan, dan memodifikasi. Kategori kelima adalah karakterisasi, yaitu kemampuan mengendalikan perilaku berdasarkan nilai yang dianut dan memperbaiki hubungan intrapersonal, interpersonal, dan sosial. Contohnya adalah menunjukkan rasa percaya diri ketika bekerja sendiri dan kooperatif dalam aktivitas kelompok. Kata kunci yang terkait dengan karakterisasi antara lain melakukan, melaksanakan, memperlihatkan, membedakan, memisahkan, menunjukkan,
mempengaruhi, mendengarkan, memodifikasi, mempraktekkan, mengusulkan, merevisi, memperbaiki, membatasi, mempertanyakan, mempersoalkan, menyatakan, bertindak, membuktikan, dan mempertimbangkan. Ranah ketiga adalah ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik meliputi gerakan dan koordinasi jasmani, keterampilan motorik dan kemampuan fisik. Keterampilan ini dapat diasah jika sering melakukannya. Perkembangan tersebut dapat diukur sudut kecepatan, ketepatan, jarak, cara atau teknik pelaksanaan. Ada 7 kategori dalam ranah psikomotorik mulai dari tingkat yang sederhana hingga tingkat yang rumit. Kategori pertama adalah persepsi, yaitu kemampuan menggunakan saraf sensori dalam menginterpretasikannya, dalam memperkirakan sesuatu. Contohnya adalah menaikkan suhu AC saat merasa suhu ruangan terasa terlalu dingin. Kata kunci yang terkait dengan persepsi antara lain: mendeteksi, mempersiapkan diri, memilih, menghubungkan, menggambarkan, mengidentifikasi, mengisolasi, membedakan, dan menyeleksi. Kategori kedua adalah kesiapan, yaitu kemampuan untuk mempersiapkan diri baik dari segi mental, fisik, dan emosi dalam menghadapi sesuatu. Contohnya adalah melakukan pekerjaan sesuai urutan, menerima kelebihan dan kekurangan seseorang. Kata kunci yang terkait dengan kesiapan antara lain memulai, mengawali, memprakarsai, membantu, memperlihatkan, mempersiapkan diri, menunjukkan, dan mendemonstrasikan. Kategori ketiga adalah reaksi yang diarahkan, yaitu kemampuan untuk memulai keterampilan yang kompleks dengan bantuan atau bimbingan dengan meniru dan uji coba. Contohnya adalah mengikuti arahan dari instruktur. Kata kunci yang terkait dengan kategori ini antara lain meniru, mengikuti, mencoba, mempraktekkan, mengerjakan, membuat, memperlihatkan, memasang, bereaksi, dan menanggapi. Kategori keempat adalah reaksi natural atau mekanisme, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan pada tingkat keterampilan tahap yang lebih sulit. Melalui tahap ini diharapkan siswa akan terbiasa melakukan tugas rutinnya. Contohnya adalah menggunakan komputer untuk mengerjakan tugas sekolah. Kata kunci yang terkait dengan mekanisme antara lain mengoperasikan, membangun, memasang, membongkar, memperbaiki, melaksanakan sesuai standar, mengerjakan, menggunakan, merakit, mengendalikan, mempercepat, memperlancar, mempertajam, dan menangani. Kategori kelima adalah reaksi yang lebih kompleks, yaitu kemampuan untuk melakukan kemahirannya dalam melakukan sesuatu. Di mana hal ini terlihat dari kecepatan, ketepatan, efisiensi, dan efektivitasnya. Semua tindakan dilakukan secara spontan, lancar, cepat, tanpa ragu. Contohnya adalah keahlian bermain piano. Kata kunci yang berkaitan dengan kategori ini antara lain mengoperasikan, membangun, memasang, membongkar, memperbaiki, melaksanakan sesuai standar, mengerjakan, menggunakan, merakit, mengendalikan, mempercepat, memperlancar, mencampur, mempertajam, menangani, mengorganisir, membuat draft atau sketsa, dan mengukur. Kategori keenam adalah adaptasi, yaitu kemampuan mengembangkan keahlian dan memodifikasi pola sesuai dengan yang dibutuhkan. Contohnya adalah kemampuan melakukan perubahan secara cepat dan tepat terhadap kejadian tak terduga tanpa merusak pola yang ada. Kata kunci yang terkait dengan kategori ini antara lain mengubah, mengadaptasikan, memvariasikan, merevisi, mengatur kembali, merancang kembali, dan memodifikasi. Kategori ketujuh adalah kreativitas, yaitu kemampuan untuk menciptakan pola baru yang sesuai dengan kondisi dan situasi tertentu, dan juga kemampuan mengatasi masalah dengan mengeksplorasi kreativitas diri.
Contohnya adalah membuat formula baru, inovasi, produk baru. Kata kunci yang terkait dengan kreativitas antara lain merancang, membangun, menciptakan, mendesain, memprakarsai, mengkombinasikan, membuat dan menjadi pioner. Dalam kaitannya dengan tugas pengajar dalam menyusun kurikulum, pemilihan kata kerja kunci yang tepat memegang peranan penting dalam menjelaskan tujuan program diklat, kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Hal tersebut dilakukan agar konsep materi tersampaikan secara efektif. Kata kerja kunci tersebut merupakan acuan bagi instruktur dalam menentukan kedalaman penyampaian materi. Apakah cukup memahami saja, mendemonstrasikan, menilai dan sebagainya? Ada beberapa langkah yang harus digunakan dalam menerapkan taksonomi Bloom. Antara lain, yang pertama, tentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, tentukan kompetensi pembelajaran yang ingin dicapai. Apakah peningkatan knowledge, skill atau attitude? Dalam hal ini perlu dipertimbangkan karakteristik mata diklat dan peserta didik. Yang ketiga, tentukan ranah kemampuan intelektual sesuai dengan kompetensi pembelajaran. A. Untuk ranah kognitif, tentukan tingkatan taksonomi. Apakah pada tingkatan mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, menilai, atau membuat. B. Untuk ranah psikomotorik, kategorikan ranah tersebut apakah termasuk persepsi, kesiapan, reaksi yang diarahkan, reaksi natural atau mekanisme, adaptasi, reaksi yang kompleks atau kreativitas. Dan C, untuk ranah afektif kategorikan ranah tersebut apakah termasuk penerimaan, responsif, nilai yang dianut atau nilai diri, organisasi atau karakterisasi. Kemudian yang keempat, gunakan kata kerja kunci yang sesuai untuk menjelaskan instruksi kedalaman materi, baik pada tujuan program diklat, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian.